Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di hari Minggu ini, hari Minggu 19 Juli 2020. Dan kita memasuki minggu 3. Dalam ibadah ini kita akan menggunakan tata kebaktian minggu model yang ketiga, yang bertema gandum di antara orang yang terus berusaha berbuah. Kebaktian pada hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Andis Suhana SSI. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukanlah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita akan memujikan praise and worship Manis Budaya. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita teguhkan kebaktian kita pada pagi ini dalam keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, dan yang telah mempersatukan kita dalam karya Roh Kudus. Firman Tuhan yang membimbing kebaktian minggu ini disampaikan dalam kesaksian Titus pasal 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Perkataan ini sungguh benar. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 182 bait 1 dan 4 kita akan nyanyikan bersama-sama.
Tuhan tolonglah bangunkan iman. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara Tuhan, tentunya Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terhindari, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Tentunya kenyataan ini sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepada-Nya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Untuk itu, marilah kita datang mendekat kepada-Nya untuk mengakui segala dosa kita di hadirat Allah. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam saat teduh.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik dalam kehidupan kami bersyukur karena dalam setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai di hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mengerti Tuhan bahwa kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja yang sudah kami lakukan kehadapan-Mu, melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami. Kami mengerti jikalau semua hal yang tidak berkenan Engkau terlebih dahulu sudah mengampuni kami. Untuk itu, bersihkanlah ya Tuhan hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon ampun kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu nyanyikan PKJ nomor 37, kita pujikan bait pertama dan kedua, Bila Kurang Berdosa. Saudaraku jemaat Tuhan yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan, "Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, karena masih ada harapan untuk hari depanmu."
Sebab setiap kali aku menghardikmu, tak putus-putusnya aku terkenang kepadamu. Sebab itu hatiku terharu terhadapmu, dan tak dapat tidak aku akan menyayangimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, dan hiduplah dalam sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, marilah kita masuk dalam penyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup yang baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat seundang makin berdiri, kita akan memuji dari NKB nomor 21, kita pujikan bait pertama sampai bait yang kedua. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa sebelum kita kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan di minggu pagi ini. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang menyatakan syukur kami di hadirat-Mu. Perjalanan kami dari hari ke hari, kami imani dan yakini Tuhan telah pimpin dan berkati. Hingga tiba di minggu pagi yang indah ini, kami diberikan juga ruang dan kesempatan untuk menaikkan bakti bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami bersyukur juga kepada-Mu ya Tuhan, bahwa di tengah upaya kami menaikkan bakti dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka pagi ini juga kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan juga memahami apa yang menjadi kehendak firman-Mu itu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dengan baik. Kini berkata-katalah kepada kami melalui hamba-Mu, serta urapilah hamba-Mu, agar ia dapat menyampaikan apa yang menjadi kebenaran sabda-Mu itu, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakini sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam dua perikop
Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-13, perikop yang pertama disampaikan melalui ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30, dan perikop yang kedua disampaikan mulai ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30, dilanjutkan ayat 36 hingga 43. Saya bacakan bagian ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu dapat mengikutinya di dalam hati. Sabda Allah disampaikan demikian, perikop yang pertama. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubungnya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Maka berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada sebuah ungkapan yang sangat populer, bahkan mungkin sering kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita. Ungkapan itu disampaikan dalam bahasa Jawa. Kalau saya salah mengucapkannya, minta maaf Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saiki zaman edan, yen ora edan ora kemana. Benar apa enggak, orang Jawa lah yang nanti mengartikannya.
bahasa saya benar atau tidak. Yang pasti Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ungkapan tadi mau menggambarkan bahwa di sekitar kita banyak yang tidak baik, yang digambarkan dengan istilah zaman edan. Maka katanya kalau kita tidak ikut edan, kalau kita tidak ikut gila, maka kita tidak akan kebahagiaan. Bapak Ibu dan Saudara boleh setuju, boleh tidak. Kenapa saya katakan boleh setuju, boleh tidak? Karena mungkin ungkapan ini hanya bagian awal yang diambil. Ungkapan ini seutuhnya tidak demikian. Bukan sekedar saiki zaman edan yen ora edan ora kemana. Menurut saya Bapak Ibu dan Saudara, ada kalimat lanjutan yang seringkali orang lupakan di balik ungkapan yang sudah cukup populer dan mungkin sudah sering kita dengar ini. Kalimat lanjutan dari ungkapan ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sing bejo sing eling lan waspodo. Artinya yang beruntung itu adalah orang yang sadar dan waspada. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Tuhan kasih, menurut saya jika diartikan secara utuh kalimat ini, benar bahwa zaman ini adalah zaman yang sudah edan. Benar bahwa zaman ini mungkin zaman yang gila. Kalau kita nggak ikut-ikutan gila, kita nggak akan kebagian apa-apa. Tetapi ada catatan berharga dari ungkapan di kalimat selanjutnya. Yang beruntung itu adalah orang yang waspada. Yang beruntung itu adalah orang yang mau hati-hati. Yang beruntung itu adalah orang yang mau cermat, sadar betul bahwa kehidupan ini, di tengah segala dinamika yang ada, di tengah segala tantangan yang ada, dia akan beruntung. Dia akan tetap bersuka cita ketika dia mewaspada menjalani kehidupan. Senada dengan itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perumpamaan hari ini juga menggambarkan hal yang sejenis. Di tengah-tengah kehidupan yang dijalani, saudara-saudara, kita diajar untuk selalu menaburkan kebaikan. Di tengah-tengah kehidupan yang dijalani Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apapun tantangannya, apapun himpitan yang kita jumpai, apakah yang kemudian diistilahkan dengan zaman edan, atau zaman yang mungkin juga sudah carut marut itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, justru kita diajak dan diingatkan kembali lewat perumpamaan pagi ini. Pagi ini Yesus kembali mengangkat sebuah realitas kehidupan masyarakat pada waktu itu. Yesus kembali mengangkat sebuah gambaran yang umum yang biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Israel yang dekat dengan mereka, yakni dunia pertanian. Melalui dunia pertanian itu, Yesus mencoba mengangkat sebuah kenyataan yang harus terus dimaknai oleh setiap orang tanpa terkecuali. Dalam kehidupan dunia pertanian, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hemat saya tidak ada seorang petani yang menaburkan benih yang tidak baik. Tidak ada seorang petani, hemat saya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, yang menaburkan benih yang kurang baik. Karena sejatinya seorang petani berharap bahwa satu saat nanti panennya, tuaiannya mendatangkan sesuatu yang maksimal, mendatangkan sesuatu yang berlimpah. Karena itu seorang petani akan dituntut menaburkan benih yang baik, bukan benih yang tidak baik. Boleh dibilang Bapak Ibu dan Saudara, benih yang unggul, yang punya kualitas, itu yang akan dipilih seorang petani ketika dia harus menaburkan benih. Ini jugalah yang kemudian diangkat dalam perumpamaan kita. Tuan pemilik ladang menaburkan benih gandum yang baik. Namun ketika tuan itu pulang setelah ia menaburkan benih gandum yang baik, saat benih gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, mulai ada bunga, lalu kemudian mulai ada hasilnya, ternyata di saat yang sama pula ada lalang yang tumbuh dan mulai berbunga. Sontak saja Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kenyataan ini membuat orang yang bekerja pada si tuan terheran-heran.
Karena orang-orang yang bekerja pada Tuhan pemilik ladang ini adalah orang-orang yang dipercaya untuk menaburkan benih yang baik. Namun ketika mulai gandum itu berbulir, mereka melihat ada hal yang lain yang unik, yang aneh. Tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar buat hamba-hamba Tuhan itu. Bahkan mereka bertanya kepada sang Tuhan, dari manakah lalang itu? Sang Tuhan dengan tenang, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, memberi jawab akan pertanyaan hamba-hambanya. Sang Tuhan dengan tenang tanpa kemudian terbangkit emosi dan kemarahan, dengan tenang kemudian memberikan sebuah pernyataan kepada hamba-hambanya. Bahkan sang Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, juga melarang hamba-hambanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan yang tidak diharapkan. Terungkap jelas dari bagian yang kita baca, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika sang Tuhan itu ditanya oleh hamba-hambanya, maka Tuhan itu menjawab, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Sang Tuhan berkata, jangan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tentu saja kenyataan ini dapat melahirkan pertanyaan baru dalam kehidupan kita. Mengapa sang Tuhan tidak mengizinkan hamba-hambanya mencabut lalang itu? Mengapa sang Tuhan tidak memberikan restu kepada hamba-hambanya untuk menyingkirkan lalang itu sementara gandum itu tengah berbulir? Sementara gandum itu tengah berbuah, sementara gandum itu tengah menghasilkan sesuatu. Bukankah justru Bapak Ibu dan saudara-saudara menyiangi, membersihkan yang bukan seharusnya adalah sebuah tindakan yang baik? Adalah sebuah tindakan yang sebenarnya terpuji, adalah sebuah tindakan yang sebenarnya itu mendatangkan manfaat, karena berarti akan memberikan keleluasaan kepada batang-batang gandum itu untuk bertumbuh tanpa hambatan, untuk bertumbuh tanpa gangguan. Tapi mengapa sang Tuhan tidak memberikan izin untuk para hamba-hambanya itu mencabut lalang-lalang yang tumbuh bersama? Rupa-rupanya ada alasan sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Alasannya adalah jika kemudian lalang itu dicabut, maka ada kemungkinan besar gandum itu pun tercabut bersama-sama. Artinya jika gandum itu tercabut bersama-sama dengan lalang yang dicabut atau dengan lalang yang disabit, maka hasil akhirnya bisa jadi sang Tuhan tidak akan menuai panen yang baik. Bisa jadi pada hasil akhirnya sang Tuhan tidak bisa mendapatkan panenan yang cukup. Itulah sebabnya sang Tuhan melarang hamba-hambanya untuk menyabit lalang-lalang yang tumbuh itu. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yesus memberikan penjelasan. Ladang adalah dunia ini. Sementara benih yang baik adalah benih yang ditaburkan oleh Allah sendiri, yang kemudian diupamakan dengan anak manusia. Sementara benih yang tidak baik itu adalah benih yang ditabur oleh seteru Allah itu sendiri. Artinya secara sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus mau mengajak kita untuk memahami dan memaknai Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi benih yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Allah sendiri yang telah menghadirkan kita di tengah ladang, di tengah dunia ini. Bapak Ibu dan saya yang berasal dari Allah adalah benih yang baik itu sendiri. Namun ketika kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, perumpamaan ini mau mengajak kepada kita bahwa kita tidak hadir sendirian. Kita tidak hadir semata-mata tanpa kehadiran yang lain. Tapi Allah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan kehadiran yang lain. Dan yang lain itulah yang bisa jadi menjadi seteru.
dari benih-benih yang baik yang telah Allah taburkan itu sendiri. Yang lain itulah bisa jadi yang akan menghimpit benih baik itu, bahkan menghampat benih baik itu untuk mengalami pertumbuhan yang baik. Yang lain itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa kemudian merusak pertumbuhan yang utuh dari benih baik yang telah Tuhan hadirkan. Namun justru Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, inilah tantangannya ketika kita dihadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini bersama dengan yang lain, bersama dengan pergumulan, bersama dengan penderitaan, bersama dengan kesusahan. Karena bisa jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita bukan sesama kita, tapi dia adalah berupa penderitaan. Dia berupa pergumulan. Dia bisa jadi adalah kegagalan-kegagalan yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Itulah lalang yang Tuhan hadirkan untuk kita. Hanya ketika lalang kegagalan itu ada di tengah-tengah hidup kita, bahkan menghimpit kita, adakah kita tetap mau bertumbuh di dalam Allah? Adakah kita tetap mau bertumbuh di dalam Kristus, lalu kemudian tetap menghasilkan buah sebagai gandum yang baik itu sendiri? Ketika lalang itu berupa kegagalan, atau mungkin penderitaan berupa penyakit dan ketidakberhasilan kita dalam berusaha, adakah juga kesungguhan dan keseriusan kita untuk tetap memelihara diri dalam pertautan kasih dengan Allah itu sendiri? Sebagaimana lalang tetap bertumbuh di antara gandum, maka demikianlah pula seharusnya kita tetap bertumbuh dan berbuah di tengah segala penderitaan, di tengah segala kesusahan, bahkan di tengah kegagalan sekalipun. Allah mengajak kita untuk tetap bertumbuh dan bukan menyerah. Allah mengajak kita untuk tetap berbuah dan bukan kalah. Oleh karena himpitan penderitaan dan kesusahan, oleh karena himpitan kegagalan, dan juga oleh karena himpitan-himpitan lain, mungkin juga himpitan ketiadaan penerimaan dari sesama kita, bisa jadi adalah itu lalang yang kita jumpai saat ini, saudara-saudara. Namun disitulah Allah mengajak dan memanggil kita. Mau jadi gandum atau kita akan kalah dan mengikuti lalang yang sudah bertumbuh merajalela di tengah-tengah kehidupan kita? Ini menjadi panggilan kita selaku warga gereja, khususnya juga selaku orang tua. Sadar atau tidak, sebagai orang tua kita punya tantangan dan pergumulan yang berat ketika kita juga harus menuntun anak-anak kita dalam tuntunan sebagai gandum yang harus bertumbuh dengan baik di tengah merajainya lalang dalam kehidupan anak-anak muda kita saat ini. Tugas yang tidak ringan sebagai orang tua, mendampingi anak-anak muda yang gampang tergoda dan gampang terjerumus oleh berbagai rayuan dan ajakan yang justru membuat mereka bukan menjadi gandum, tapi malah menjadi lalang. Oleh karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini sungguh mengajak dan menolong kita sekaligus betapa tanggung jawab sebagai seorang yang diberikan kepercayaan untuk menjadi benih yang baik dan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan ini bukan sebuah tanggung jawab yang ringan dan sederhana. Mengingat ketika kita harus bertumbuh sebagai benih gandum yang baik, maka bukan berarti kita tanpa hambatan. Sebagai benih gandum yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kita harus bertumbuh dengan sukacita. Kita harus bertumbuh dalam tuntunan kasih dan kebenaran Allah sehingga kita berbuah. Dan ketika kita harus menumbuhkan diri sebagai gandum yang baik, yang mendatangkan hasil yang berkenan kepada Allah, maka ada banyak hal yang dapat menghimpit pertumbuhan dan perkembangan kita. Inilah tantangannya. Di tengah himpitan dan juga hambatan yang terus menjadi bagian yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, bersediakah kita bertumbuh terus di dalam Allah? Bersediakah kita terus menghasilkan buah yang baik demi kemuliaan dan keagungan Allah? Baik kita selaku orang tua dalam memainkan peran mendidik anak-anak kita, ataupun kita selaku warga gereja untuk menjadi gandum-gandum yang baik yang pada akhirnya mendatangkan sukacita dan berkat bagi sesama kita. Sebuah panggilan
yang harus terus kita maknai dimanapun kita berada. Karena sejatinya setiap orang yang percaya dan mengenal Allah, dia adalah benih gandum yang baik. Yang itu berarti sebagai orang yang mengenal dan percaya kepada Allah, kita dipanggil untuk tetap terus melakukan yang baik di tengah-tengah merajainya ketidakbaikan dalam hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk dapat terus memelihara diri dalam pertumbuhan yang baik dan berkenan kepada Allah sebagai gandum yang terus berbuah. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengungkapkan pernyataan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat seturut dengan pengakuan iman Rasul. Mari kita ungkapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan berkumpul. Saudara yang Tuhan kasihi, kini kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita, yang nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah kami dengar dan renungkan bersama pagi ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah benih-benih gandum yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Kami memang hadir dengan benih-benih yang lain dalam kehidupan dunia ini, dengan benih lalang yang dapat menghimpit kami. Namun kami diingatkan kembali sebagai benih yang baik, sebagai gandum, kami harus tetap bertumbuh di tengah segala himpitan dan hambatan yang ada. Sekalipun lalang itu berupa pergumulan yang mencoba menjatuhkan dan meruntuhkan iman dan percaya kami kepadamu, kami harus tetap punya akar yang kuat di dalam Kristus, agar dengannya kami dapat bertumbuh dan terpelihara. Sekalipun kami berjumpa dengan masalah, dengan kegagalan, ketidakberhasilan, dengan anak-anak, dengan keluarga yang juga menjadi bagian dari tantangan dan pergumulan kami, kami percaya ya Tuhan, lalang itu tidak akan mengalahkan kami. Sebagai benih yang baik, sebagai gandum yang Tuhan hadirkan dalam kualitas yang unggul, maka kami harus tetap menampilkan jati diri kami sebagai gandum yang pada akhirnya tetap memelihara diri untuk proses bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, karena kami adalah benih baik yang harus terus menghadirkan yang baik, karena kami adalah gandum yang harus terus mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat dan kehidupan bagi sesama, bukan mendatangkan hal yang sebaliknya. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan bagi pelaksanaan kegiatan gerejawi di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Kami hanya memohon kepadamu, biarlah berbagai upaya yang kami lakukan untuk mengajukan permohonan itu kiranya juga dapat kami penuhi, sehingga pada waktu yang tepat kami dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan gerejawi di tempat ini. Saat ini kami tengah menanti sebuah pernyataan sikap yang boleh ditunjukkan oleh lembaga terkait di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami, supaya dengan pernyataan itu kami dapat berpegang teguh untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab panggilan kami sebagai warga gereja. Karena itu Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, supaya segala kelengkapan dan sarana yang dibutuhkan dapat kami selesaikan dalam waktu yang tepat. Dan juga kami boleh menerima hal baik itu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Seli Situmorang dan Bapak Yaswar Sibang. Kami berdoa bagi Ibu Endang Ustama. Kami berdoa bagi Bapak Jeffrey Edward Likumahua. Kami berdoa bagi Bapak Andri Bernatengka, bagi Ibu Syana Lenunduan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi Stewart Likumahua. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi anak kami Febriani Putri Pratamatore. Kami berdoa juga bagi pemulihan Ibu Alselet Watkelindulan yang telah menjalani tindakan medis pada hari Rabu yang lalu. Biarlah ya Tuhan pemulihannya Tuhan sertai dan berkati segala proses yang harus dijalani. Biarlah pada akhirnya boleh dijalani dengan sukacita, dengan keberserahan dan kebergantungan kepada Tuhan yang dapat memberikan perisai perlindungan, yang dapat menyertai dan menolong dalam setiap keadaan dan situasi. Demikian pula kami berdoa bagi anak kami Stewart Likumahua yang kami dengar tengah berada dalam keadaan sakit dan harus menjalani perawatan. Tuhan berkati dan sertai anak kami ini, saudara kami ini. Berkati Pak James dan Ibu Ani yang mendampingi anak terkasih supaya ia boleh kembali sehat dan pulih seperti semula. Kami menyerahkan seluruh upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya para pemimpin kami terus bekerja keras dan berupaya sungguh-sungguh. Namun mereka membutuhkan sinergitas kami sekalian sebagai bagian dari bangsa ini untuk dapat dengan sungguh-sungguh juga memutus mata rantai penyebarannya. Oleh karena itu ya Tuhan mampukan kami untuk mendukung setiap kebijakan yang ditempuh para pemimpin bangsa kami, supaya itu benar-benar menjadi kebijakan yang pada akhirnya dapat menolong kami menikmati hidup yang jauh lebih berharga. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami dalam hari-hari dan aktivitas kami, termasuk juga aktivitas anak-anak kami yang tengah menempuh studi dengan cara daring dari rumah kami masing-masing. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, sekalipun mereka harus menempuh studi dengan cara daring. Biarlah mereka juga boleh mengikutinya dengan baik, semata-mata demi kehidupan dan masa depan mereka. Tuhan, mampukan kami selaku orang tua mendampingi anak-anak kami dengan arif, dengan bijak, agar anak-anak kami dapat memelihara citra dan jati dirinya sebagai gandum di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Supaya dengan demikian anak-anak kami pun menyadari bahwa ia dipanggil untuk melakukan yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kesempatan pagi ini kami mau serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama di dalam nama Yesus kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur marilah kita nyatakan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8 yang berkata demikian: Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dihimpun dengan diiringi pujian
PKJ nomor 148 bait yang pertama dan yang keenam. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita satukan hati kita untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Bapa, atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Bapa. Dan Bapa, pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa mengumpulkan sebagian berkat yang Kau berikan pada kami Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan Bapa, agar berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka Bapa. Dan Engkau berkati pula tangan-tangan yang akan mengelola perbendaharaan gereja Bapa, agar pelayanan terus maju dan berkembang Bapa, agar Injil keselamatan terus dinyatakan Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat untuk tetap berdiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita akhiri kebaktian pagi ini dengan kita kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat 428 bait pertama dan keenam kita akan nyanyikan bersama-sama. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kepada saudara sekalian telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai benih gandum yang baik, itu adalah jati diri kita.
Mari kita tumbuhkan dan kita kembangkan benih gandum itu hingga tetap berbuah. Sekalipun dalam kehidupan yang kita jalani, kita bertumbuh bersama dengan lalang. Namun janganlah kemudian kita kalah oleh karena lalang yang bertumbuh di sekitar kita. Tapi biarlah identitas dan jati diri kita sebagai gandum yang terpelihara dan berbuah harus tetap terpelihara dan mendatangkan sukacita, baik bagi sesama, bagi diri kita, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kini saudara-saudara, pulanglah ke tengah-tengah kehidupan saudara-saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya.